Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prananda Imamuddin Zaki di My Laboratory. Pada video kali ini saya akan bahas sedikit mengenai indikator asam basa. Sebelumnya kita pasti mengetahui apa itu asam dan basa. pH asam itu di bawah 7 dan pH basa di atas 7. Sedangkan 7 itu adalah netral. Asam jika bereaksi dengan logam akan menghasilkan H2. Dan contoh-contohnya asam itu seperti ada asam askorbat, ada asam sitrat, asam laktat, asam klorida atau HCl, dan asam asetat yang kita kenal dengan asam cuka. Bagaimana dengan basa? Basa memiliki sifat yang jelas, pahit, rasanya licin jika dipegang. Contoh-contoh basa itu juga banyak, aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida berguna sebagai obat mak. Ada juga kalsium hidroksida, ada juga natrium hidroksida untuk pembuatan sabun. Nah, selanjutnya bagaimana dengan indikator sendiri? Indikator itu ada dua. Yang pertama buatan, yang kedua ialah alami. Yang alami dulu ya. Yang alami itu contohnya itu seperti ekstrak bunga sepatu, ekstrak kulit manggis, ekstrak kol ungu ataupun ekstrak kunyit. Dan mereka memiliki sifat-sifat warna sendiri jika terkena asam itu seperti apa, basa itu seperti apa. Lalu selanjutnya ada indikator buatan. Contoh paling jelasnya itu seperti kertas lakmus. Ada juga kertas indikator universal ataupun larutan indikator universal. Kertas lakmus ada dua ya, merah dan biru. Merah itu jika terkena sesuatu yang basah akan berubah menjadi biru, sedangkan biru ketika bertemu dengan yang asam warnanya akan berubah menjadi merah. Dan jika bertemu dengan sesuatu yang netral maka ya nggak berubah. Nah, di sini untuk larutannya, sini ada salah satu basa kuat disinfektan. Sini ada deterjen. Lalu untuk larutan selanjutnya ada yang asam, ada asam cuka. Di sini ada HCl. Sebenarnya ini pembersih kamar mandi ya. Dan di sini ada juga obat mak. Dan untuk larutan indikatornya ataupun indikator asam basanya, di sini ada pH meter. Terus di sini ada indikator buatan yaitu metil jingga. Lalu di sini ada indikator alami yaitu ekstrak kunyit dan ada kertas lakmus yang merah maupun yang biru. Nah, untuk beberapa larutan indikator universal seperti contohnya PP, metil jingga, metil orange, fenol merah atau timol valen, harganya itu agak mahal. Ini yang paling murah, PP 1 juta lebih. Gila. Oke, pada percobaan pertama kita menggunakan pH meter aja agar paling mudah digunakan. pH meter yang seperti ini, cara menggunakannya ialah kita buka dulu sebagian bawahnya. Kita coba mengecek pH air ya. Cara menyalakannya di atasnya ini tinggal digeser aja. Akan menyala. Ya, sudah ketemu ini pH-nya 7. Nggak bisa di sini. Kelihatan nggak? Berarti ini airnya bersifat netral. Karena memang air minum umumnya pH-nya di atas 6,5 di bawah 8,5 seperti itu. Ya, ini air minum ya sebenarnya. Baik, itu salah satu contoh membedakan asam basa menggunakan pH meter. Selanjutnya kita coba menggunakan sebuah kunyit. Sekedar informasi, ekstrak kunyit akan berubah menjadi jingga ketika bertemu dengan basa dan akan berubah menjadi kuning jika bertemu dengan asam. Yang penting terlihat saja ya ini, jadi nggak perlu banyak-banyak. Pertama kita mencoba sebuah asam cuka. Sudah mulai terlihat dari beberapa tetes saja. Ya, coba kita aduk dengan spatula. Warnanya terlihat berbeda di sini, kuning dengan orange. Baik, itu tadi indikator alami yaitu kunyit. Selanjutnya kita coba kertas lakmus. Kita menggunakan dua aja di sini dan HCl. Enak. Di sini kita memiliki kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Deterjen ialah salah satu sabun, kemungkinan yaitu basa, dan HCl merupakan asam kuat. Ya, biar menjadi biru, sangat biru. Yang biru akan menjadi merah. Ini dia. Salah satu gunanya kertas lakmus sebagai indikator ialah seperti itu. Oke, sudah. Merah akan menjadi biru ketika bertemu basa, biru. Dan yang biru akan menjadi merah ketika bertemu dengan asam merah.
Selanjutnya kita menggunakan indikator universal, yaitu methyl orange. Di sini kita tidak usah menggunakan terlalu banyak karena harganya mahal, beberapa kali saja. Tapi udah merah banget, sedikit saja. Yang penting bisa terlihat nanti perubahannya. Methyl jingga atau methyl orange kan berubah menjadi merah jika bertemu dengan asam. Ya, ini sudah merah sebenarnya. Ini orange tapi, dan akan menjadi kuning jika bertemu dengan basa. Biar lebih jelas kita coba masukkan basa dulu. Di sini saya ada obat mak. Ini basa ya, bisa kuat. Apakah merubah warnanya? Apakah? Jika memang ini bersifat basa, maka larutan methyl jingga akan berubah menjadi kuning. Oh iya benar, yang atas ini udah jadi kuning ya. Ini jadi kok banget. Ya, jadi akan berubah seperti ini, agak kekuningan orange ini. Ya, coba kita tambahkan salah satu jenis larutan basa lagi, basa kuat lagi. Ya, benar, jadi kuning. Nggak sia-sia beli mahal-mahal. Maksudnya kita coba dengan larutan asam, tapi kita gunakan methyl jingganya juga banyak-banyak. Baik, sekarang kita menggunakan lagi methyl jingga maksudnya, namun kali ini kita akan masukkan larutan asam. Ya, kita masukkan banyak. Terus yang warnanya masih ini akan berubah menjadi sangat merah jika bertemu dengan asam. Kita coba masukkan dengan hasilnya. Sangat merah seperti darah. Ya, perubahannya sangat jelas sekali. Yang tadinya orange menjadi sangat merah seperti ini. Jika dia bertemu dengan asam menjadi seperti ini, merah banget. Ketika bertemu dengan basa akan menjadi kuning. Baik, kita buang. Oh ya, sedikit mengenai tadi methyl jingga ini, itu memiliki proyek pH kurang lebih 3,2 sampai 4,4. Yang dimaksudkan akan menjadi warna merah itu jika pH-nya di bawah 3,2. Ketika pH-nya 6, maka warnanya tetap akan menjadi kuning. Walaupun 6 itu sebenarnya termasuk asam. Jadi tidak harus basa yang bisa menjadikan kuning. Namun yang penting memiliki pH lebih dari 4,4. Sedikit nota lagi, coba saya tambahkan methyl ini dengan sebuah air, akan jadi seperti apa. Ini kasih lagi. Kita coba tidak air, itu pH-nya tadi air 7. Agak putih ya. Warnanya akan lebih cerah. Kita tidak dalam sedikit. Dan kita tambahkan air yang banyak. Maka konsentrasinya akan berubah. Ya benar. Akan menjadi kuning seperti ini. Padahal air itu gizinya netral, pH-nya itu nggak lebih dari 7, namun bisa menjadikan si siapa namanya methyl jingga ini menjadi merah kuning. Karena memang proyek pH-nya di atas 4,4. Jadi indikator buatan itu bukan selalu melihat mana yang asam, mana yang basa, namun lihat pH-nya apakah melebihi proyek pH larutan indikator tersebut atau di bawahnya atau di atasnya seperti itu, atau mungkin sama. Ini pembuangan di air. Baik teman-teman, dapat saya sampaikan mengenai indikator asam basa, yaitu tadi ada dua jenis yang alami dan buatan. Selanjutnya mungkin saya akan membahas mengenai reaksi dan lain-lain. Tunggu saja pada video berikutnya. Jika kalian menyukai video ini, untuk di like dan mungkin boleh di share ke teman-teman kalian sebagai edukasi. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.